Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrini Arsyad, Dewan Nomor Induk Mahasiswa 9233921 kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu perencanaan pengajaran bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ali Syahban Amir, SPD MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian pengajaran bahasa Indonesia, yang kedua, tujuan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia, yang ketiga, manfaat perencanaan pengajaran bahasa Indonesia, yang keempat, proses dan langkah-langkah perencanaan pengajaran bahasa Indonesia, yang kelima, hambatan-hambatan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja yang kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Pengertian perencanaan pengajaran bahasa Indonesia adalah proses penyusunan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan ini dilakukan oleh guru untuk suatu jangka waktu tertentu, seperti 1 semester atau 1 tahun. Atau pengertian perencanaan bahasa Indonesia adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam bentuk suatu program. Itulah pengertian perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tujuan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Tujuan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia adalah untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan struktur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun beberapa tujuan utama perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bahasa, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, membentuk karakter dan budaya literasi, mengintegrasikan nilai-nilai budaya, moral, dan literasi dalam pembelajaran bahasa untuk membangun karakter peserta didik yang kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, memenuhi standar kompetensi, merancang pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti sesuai dengan kurikulum yang berlaku, seperti kurikulum Merdeka atau kurikulum 2017. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran yang efektif, menyediakan pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kelima, mengoptimalkan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, pengajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Itulah tujuan-tujuan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga yaitu manfaat perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Manfaat perencanaan pengajaran bahasa Indonesia adalah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan terarah, efektif, dan efisien. Adapun beberapa manfaat utama yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat mengatur materi, strategi, dan metode pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengajar. Perencanaan menjadi panduan bagi guru untuk menjalankan proses pembelajaran secara sistematis mulai dari awal hingga evaluasi. Hal ini juga mengurangi kemungkinan adanya kekosongan atau pengulangan materi. Yang ketiga, penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang
keempat, mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Yang kelima, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keenam, mempermudahkan proses evaluasi. Yang ketujuh, mendorong kreativitas guru. Yang kedelapan, membangun konsisten dan kapasitas tujuan. Yang kesembilan, meningkatkan minat peserta didik. Dengan perencanaan yang baik, pembelajaran dapat dirancang menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Perencanaan pengajaran bahasa Indonesia menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran yang tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga peserta didik dalam memenuhi dan menguasai keterampilan berbahasa. Selanjutnya, proses dan langkah-langkah perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Proses penyusunan keputusan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran perencanaan adalah pemilihan materi, metode, media, dan evaluasi. Adapun langkah-langkah perencanaan pengajaran bahasa Indonesia, yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis capaian pembelajaran. Yang ketiga, buat perencanaan asesmen diagnostik. Yang keempat, susun materi pembelajaran. Yang kelima, pilih metode pengajaran. Yang keenam, tentukan bentuk evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, buat modul ajar. Yang kedelapan, sesuaikan perencanaan dengan karakteristik peserta didik. Yang kesembilan, evaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan pelaksanaan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, keterbatasan waktu, yaitu guru seringkali memiliki waktu terbatas untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran secara optimal, terutama jika harus mengajar banyak kelas dan jadwal pembelajaran yang padat dapat menyulitkan pelaksanaan seluruh langkah dalam perencanaan. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru. Beberapa guru mungkin belum sepenuhnya memenuhi teknik perencanaan pembelajaran yang efektif, seperti merancang tujuan pembelajaran, strategi, dan evaluasi yang sesuai atau keterbatasan dalam menguasai metode atau teknologi pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, kendala fasilitas dan sumber daya. Yang pertama, keterbatasannya akses terhadap media pembelajaran seperti buku, alat bantu, atau alat teknologi yang mendukung. Yang kedua, tidak semua sekolah memiliki sarana yang memadai, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, keragaman kemampuan peserta didik. Peserta didik memiliki kemampuan minat dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga sulit menyusun rencana yang efektif untuk semua siswa atau sebagian siswa mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima, perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan. Adanya perubahan kebijakan atau kurikulum sering memengaruhi kesiapan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau waktu adaptasi yang diperlakukan bisa memperlambat proses pengajaran. Yang keenam, minimnya dukungan teknologi. Kurangnya akses ke teknologi seperti perangkat komputer, internet, atau aplikasi pembelajaran dapat membatasi inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Yang ketujuh, hambatan psikologis peserta didik. Yang kedelapan, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan, keterbatasan pelatihan dan pembangunan guru. Yang kesepuluh, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kolaborasi antara guru sekolah dan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pelaksanaan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia secara optimal. Demikian itulah yang sempat saya sampaikan, semoga dapat dipahami untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.